yang Allah telah perintahkan, syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mana beliau mampu, termasuk diantaranya anjuran sunnah muakkad yang sangat-sangat ditekankan bagi mereka untuk berumrah. Lalu sesiapa yang datang mengunjungi daripada rumah-rumahnya Allah, dikatakan para ulama, maka iman dan takwanya akan bertambah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada atmosfer yang beda di sana jamaah. Kalau biasanya kita mendapati diri kita datang ke masjid itu jelang-jelang kumandang azan atau mungkin jelang-jelang qomat, ketika berumrah Allah titipkan semangat itu terpacu. Dari kaca dalam kamar kita melihat orang berbondong-bondong ke masjid, lalu kita semangat pergi ke masjid. Semakin bertambah lagi bertambah imannya, bertambah juga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngelihat nanti ada orang berbondong-bondong sebelum azan sudah berangkat ke masjid, membuat kita juga ikutan bersemangat untuk pergi ke masjid. Ningkat imannya, ningkat takwanya. Di sana kita belajar bahwa di sini kita bukan siapa-siapa. Mungkin di kota kita diajeni, dihormati, salam ta'zim tertinggi, semuanya hormat kepada kita. Mohon izin jamaah, mohon izin. Semuanya hormat kepada kita, semuanya mengagumi atau mungkin menghargai, atau mungkin mereka benar-benar mengakui bahwa kita adalah pemimpin tertinggi bagi mereka, kita direkturnya, kita ownernya, tapi sampai Mekah Madinah kita bukan siapa-siapa. Kain ihram yang kita kenakan besok ayahanda dan mas yang laki-laki, kita besok mengenakan 2 lembar kain ihram itu adalah pengingat. Pengingat apa 2 lembar kain ihram itu? Pengingat bahwa kita ini tidak ada yang dipakai kecuali berpulang dengan kain yang tertempel pada badan. Dan gak ada terlihat mana yang jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, gak ada. Semuanya putih. Atasnya putih, bawahnya putih. Tidak terlihat di sana mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang punya, mana orang gak punya. Gak terlihat di sana mana seorang jenderal, mana orang biasa, mana orang penguasa, mana orang biasa, mana orang yang punya owner dari sebuah brand, mana yang bukan punya owner. Gak kelihatan. Maka umrah mengajarkan yang bernilai di sini adalah iman dan takwa. Kain ihram berwarna putih. Ingat selalu kain kafan juga berwarna putih. Dan kita semua akan berpulang mengenakan kain tersebut, warnanya putih. Maka hadirin, sadari baik-baik bahwa kita datang sebagai seorang hamba. Oh, saya ustadz. Bukan. Kita datang sebagai seorang hamba. Loh, saya ini owner. Bukan. Kita datang sebagai seorang hamba. Saya pemilik bisnis. Karyawan saya ada 289 orang. Bukan. Kita datang sebagai seorang hamba. Loh, saya ini jenderal. Bukan. Begitu sampai di rumah Allah, Anda datang sebagai seorang hamba. Hadirin, kita datang menghamba kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik menuju rumahnya Allah yang sudah semakin dekat tanggal itu, tanggal 12 Oktober, kecuali kita datang menjadi hamba, membawa iman berbekal takwa. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Nomor yang ketiga, hikmah umrah yang ketiga. Hikmah umrah nomor 3, memperoleh pahala setara jihad. Kata Nabi SAW, pernah beliau ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan wajib untuk berjihad bersama laki-laki?" Kata Nabi SAW, "Tidak. Cukuplah jihad kalian adalah haji yang mabrur. Karena sesungguhnya haji yang mabrur itu adalah jihad terbaik bagi kalian, wahai para wanita." Juga termasuk yang kemarin jamaah yang dirahmati Allah, di antara berjihadnya seorang wanita masuk juga adalah berumrahnya beliau. Wal mu'tamir wafdullah, kata Nabi. Kalian sedang menjadi tamunya Allah.
Maka kalau ada di antara kita yang ditawari dengan pahala jihad yang luar biasa lalu dia menolak, dengan apalagi Allah lantas memotivasi dirinya untuk datang ke rumahnya. Pahala setara jihad bukan main-main, kata Nabi SAW. Orang kalau mati dalam keadaan mati jihad, mati dalam berjihad, matinya mati syahid. Surga Allah jaminkan untuk beliau. Hikmah yang keempat, di antara hikmah berumrah yang keempat, umrah itu penyempurna spiritual keislaman seorang hamba. Penyempurna keislaman seorang hamba. Di antara hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya baginda SAW sering mengulang-ulang jamaah, fattaqullaha mastata'tum wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, wa ma amartukum bih, kalau Allah perintahkan padamu akan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Kalau Allah perintahkan sesuatu kepada kita, kerjakan totalitas yang sebisa kita kerjakan. Lalu Allah perintahkan kita untuk, hambaku berumrahlah. Kita lantas enggan untuk mendatanginya. Sudah saatnya jamaah kita datang, kita penuhi panggilan Allah, bahwa rezeki ini Allah yang melancarkan, Allah yang memberkahi, Allah yang memudahkan. Kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan keimanan dan keislaman kita, insyaallah biidznillah. Dengan cara seperti itu insyaallah Allah makin ridho sama kita. Dengan cara seperti itu Allah makin sayang sama kita. Dengan cara seperti itu Allah makin mencintai diri kita, yakni kita memenuhi semua panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa umrah nomor 4 penyempurna keislaman seorang hamba. Hikmah umrah yang kelima. Hikmah umrah yang kelima adalah dengan umrah doa dan permohonan terkabulkan. Dengan berumrah doa dan permohonan terkabulkan. Ada seorang ibu pernah berumrah bersama kami, lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan kaki hamba, sehatkan kaki hamba. Ya Allah mudahkan hamba, mudahkan hamba. Yang tadinya beliau biasanya minta didorong, untuk kali itu Allah sehatkan beliau dan beliau meminta untuk jalan. Allahu Akbar. Juga ada seorang itu mengambil air zam-zam, lalu dengan air zam-zam itu dia meminta dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, air zam-zamnya lalu terus kemudian diambil, dituang ke atas tangannya. Setelah itu terus kemudian dia meminum air zam-zam seraya berdoa, ya Allah berikan hamba kekuatan dalam menghafal Al-Quran. Lalu diminum air zam-zam tersebut. Allah titipkan beliau menjadi orang yang salah satunya paling kuat hafalannya di atas muka bumi ini, yakni beliau adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa boleh berdoa ketika kita minum zam-zam? Karena kata Nabi SAW, ma'u zam-zam liman syuribalah, atau ma'u zam-zam liman syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau yang minumnya niat untuk kuat hafalan, Allah kuatkan. Minum zam-zam sambil diminum sambil minta sesuatu sama Allah boleh, karena Nabi yang perintahkan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat sesiapa yang meminum air zam-zam. Maka ketika minum air zam-zam, bagusnya selain berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da', selain itu kalau bisa berdoa apapun yang dipinta, mustajab. Hadirin, orang yang beribadah berumrah termasuk Allah jamin doanya dikabulkan, hajatnya diperkenankan, taubatnya diterima, impian dan harapannya Allah permudahkan. Di antara Nabi SAW pernah mengatakan, jamaah haji dan umrah itu wafdullah, tamu Allah. Jika mereka memohon, Allah pasti kabulkan. Jika mereka berdoa, Allah pasti perkenankan. Ini hadis kemarin yang kita pelajari. Apabila jamaah umrah meminta, Allah perkenankan. Apabila jamaah umrah berdoa, pasti Allah kabulkan. Dan gak mungkin ada doa yang tidak dikabul Allah.
Apalagi kita sudah berjuang jauh. Kita berjuang jauh jamaah. Maka Allah pasti akan ijabah semua doa-doa yang dipanjatkan. Poin yang keenam. Nomor 6, hikmah umrah yang keenam. Di antara hikmah umrah yang keenam adalah menyaksikan tempat lahirnya dan wafatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6, menyaksikan tempat lahir dan wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jamaah bayangkan kalau ada seseorang yang kita sangat ngefans sama beliau, sangat mengidolakan beliau, dan ternyata beliau kelahirannya adalah di kota Bandung misalkan. Tentu bagi orang yang ngefans, mengidolakan sosok figur yang lahir di kota Bandung misalnya, beliau akan bersemangat untuk tiba di Bandung. Lalu beliau terngiang-ngiang, oh dulu ini tempat lahirnya. Bahkan gak cukup, kalau perlu beliau datang ke rumah orang yang dia idolakan. Oh lahirnya di Bandung, Bandungnya sebelah mana? Oh ini rumah tempat beliau dulu lahir, di rumah ini. Saking mengidolakannya beliau datang ke rumah itu jemaah. Flashback, melihat orang yang sangat ngefans kepada presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Soekarno, beliau pasti akan senang menapaktilasi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, apalagi yang berkaitan dengan Mbah Soekarno. Ini analogi jemaah. Kalau saja pada sosok-sosok yang hari ini kita kenal beliau adalah orang yang punya jasa, kita bersedia untuk mengunjungi rumah beliau, menapaktilasi di mana beliau dimakamkan. Bahkan tak jarang juga kita menziarahi beliau lalu mendoakan beliau. Lantas kenapa dengan Rasulullah SAW kita gak punya keinginan yang sama? Maka mari berniatlah jamaah, besok kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah, semata mencari ridho Allah salah satunya, terus kemudian wasilah ridho Allah itu datang lewat menapaktilasi manusia paling kita cintai, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi bisu wilayah dakwah Nabi di sana, saksi bisu Nabi berjihad di sana, ada perang Uhud di medan Uhud. Saksi bisu bahwa Nabi SAW mensyiarkan Al-Quran di sana. Nabi berdakwah di sana. Nabi pernah terluka juga di sana. Nabi pernah disia-siakan oleh orang kaum kufar Quraisy juga di sana. Nabi pernah dikhianati pada perjanjian Hudaybiyah juga di sana. Nabi pernah ke Gua Hira, Jabal Nur juga di sana. Nabi pernah menghirup udara yang besok tanggal 12 Oktober kalau Allah izinkan, 13 kita safar, kita juga pelan-pelan insya Allah menghirup udara dari tanah gurun yang sama, Makkah wal Madinah. Makanya hikmah umrah yang keenam, menyaksikan tempat paling bersejarah, yakni tempat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota yang paling beliau cinta, Mekah wal Madinah. Nomor 7. Di antara hikmah umrah yang ketujuh adalah meneladani perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar dengan beribadah umrah ketika kita lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berlari-lari kecilnya kita besok 7 kali, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Bukan semata-mata lari, bukan semata-mata jalan antara dua bukit yang sangat diidam-idamkan setiap jiwa yang beriman, tapi lari-lari kecilnya kita itu hadirin juga sebagai pertanda bahwa ibunda kita Siti Hajar, ibunda daripada Nabi Ismail, dulu juga berjuang jemaah. Beliau berjuang
Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, nggak didapati air. Sofa Marwah nggak didapati air. Lalu terus kemudian beliau akhirnya mendapati air itu ada di dekat kaki anaknya, putra beliau, Nabi Ismail. Kadang kita berikhtiar cari rezeki, mohon izin. Kadang jemaah kita berikhtiar cari rezeki di satu tempat, belum dapat keuntungan. Boleh jadi rezeki kita pada tempat yang lain. Seperti Bunda Hajar, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Airnya bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi airnya mengalir deras dekat daripada kakinya Nabi Ismail. Itulah arti perjuangan, bahwa Islam tidak hanya sekedar berdoa semata, tapi Islam juga menyelaraskan antara doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa, ikhtiar terbaik. Itulah Islam. Dan Bukit Sofa dan Marwah itu menjadi saksinya bahwa pentingnya kita doa dan usaha, doa dan usaha, doa dan usaha. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8. Berumrah menunjukkan status kehambaan. Berumrah menunjukkan status kehambaan. Pakaian ihram jauh dari perhiasan. Pakaian ihram jauh dari kemewahan. Pakaian ihram menggambarkan status kehambaan. Tampilannya sederhana. 2 kain tanpa jahitan. Tidak boleh memakai pakaian di bagian dalam. Hanya 2 itu saja jemaah. Tidak ada tambahan, tidak ada kantung, tidak dijahit. Kita pakai. Tidak ada kondisi terbaik bagi seorang hamba kecuali pada hari di mana saat dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku sebagai hamba jemaah. Maka tunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Bawa status hamba untuk datang ke Baitullah. Kita di sini punya karyawan banyak, alhamdulillah Allah titipkan. Kita punya harta yang banyak, alhamdulillah sangat mudah bagi kita untuk mengeluarkan harta berjuang di jalan Allah. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita datang sebagai hambanya Allah. Orang-orang yang datang membawa status kehambaan, Allah yang akan mengangkat derajat kemuliaan buat beliau. Bukan datang dengan keadaan congkak, bukan datang dengan keadaan merasa diri ini tinggi, bukan datang dalam keadaan saya adalah brand owner, saya adalah jenderal, saya adalah panglima, saya adalah A, saya adalah B, saya adalah C, saya adalah seorang ustadz. Bahkan itu semua ditanggalkan. Status kita hamba. Itulah hikmah umrah yang ke-8. Hikmah umrah yang ke-9. Di antara hikmah umrah yang ke-9 adalah menampakkan kesamaan di antara kaum muslimin. Menampakkan kesamaan di antara kaum muslimin. Berkumpul kita semua besok dan jamaah. Masjidil Haram itu tidak seperti masjid di komplek rumah kita atau di kampung atau di desa kita jemaah. Masjidil Haram luas, luar biasa. Nanti yang ada di sana itu orangnya jutaan manusia ada di sana jemaah. Bahwa hambanya Allah itu bukan cuma kita orang Wonosobo, bukan cuma kita orang Depok, bukan cuma kita orang Jakarta, bukan cuma kita orang Makassar, bukan cuma kita orang Papua, bukan cuma kita orang Pontianak, bukan cuma kita orang Bali. Hambanya Allah tuh banyak jamaah. Ada dari India, Pakistan, Bangladesh, Jepang, Cina, Ghana, Uzbekistan, Turkmenistan, Turki. Ada dari negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, Qatar, Dubai, dan yang lain-lain. Dari Mesir pun datang, Maroko pun datang, Malaysia pun datang, Thailand pun datang, Taiwan pun datang. Kemarin periode 6 Maret ada jamaah dari Taiwan, semoga Allah memuliakan beliau,
Beliau aslinya Lampung, selesai dari Taiwan, pulang dulu ke Lampung, langsung umrah. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berumrah kita berkumpul sama saudara-saudara kita dari beragam negara. Sapa nanti kanan kiri kita ketika sholat. Saya sarankan jamaah nanti kalau memang ada makanan yang bisa dibawa, bawa ke masjid. Lalu jamaah bagi-bagi nanti. Mungkin jamaah punya coklat, bawa ke masjid, nanti dibagi kanan kiri. Ini ada coklat nih. Atau jamaah punya kurma, nanti dibagi. Ini ada kurma. Senang luar biasa. Apa kata Nabi? It'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Dengan bagi-bagi makanan, kata Nabi, Islamil khair. Telah menjadilah kita sosok Islam yang sangat baik insya Allah. Dengan cara bagi-bagi makanan. Atau it'amut ta'am, berbagi makanan. Hadirin sekalian, terus kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-10, habis ini kita tanya jawab. Poin yang ke-10, di antara hikmah umrah adalah menyatukan kaum muslimin. Melalui ibadah umrah tersirat bahwasanya seluruh umat Islam bersatu dalam barisan berdasarkan cinta mereka kepada Allah. Yang hitam ya datang, putih ya datang, sawo matang ya datang, yang pendek ya tawaf berumrah. Tawafnya semua satu putaran dari sisi sebelah startnya Hajar Aswad, Ka'bah di sisi sebelah kiri kita, dan semuanya tidak ada yang menyalahi arah jarum jam. Hadirin, ada seseorang pernah melihat sosok dirinya. Kok aku melihat diriku seperti orang yang putarannya itu melawan arah putaran tawaf Ka'bah. Lalu orang ini kaget karena dia melihat sosok dirinya. Loh, kok saya kayaknya berputar, tapi kok nggak semestinya. Kalau Ka'bah di sini harusnya kita muternya begini. Ka'bah itu di sisi kiri kita, tapi kok dia melihat sosok dirinya mutari Ka'bah, tapi melawan arus. Lalu dia bilang kepada gurunya, "Wahai guru, sungguh tadi aku melihat dalam tawaf. Aku melihat sosok diriku yang berputar melawan arus Ka'bah. Apa pendapatmu, wahai guru?" Kata gurunya, "Apa yang kamu lakukan selama ini? Apa yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat umrah selama ini?" Lalu kata beliau mengakui, "Saya akui guruku, bahwa saya sebelum berangkat umrah sering sekali tidak mengindahkan perintah Allah. Sering kali saya berlawanan dengan semua perintah-perintah Allah." Maka gurunya terus kemudian bercerita, "Seperti itulah engkau diingatkan oleh Allah lewat sosok dirimu yang kamu lihat melawan arah tawafnya Ka'bah. Itu bahwa Allah mencintaimu. Allah mengingatkan bahwa kamu harus segera taat kepada Allah. Suruh muter Ka'bah, Ka'bah ada di kiri, ya putari. Jangan pernah melawan daripada arus yang Allah tetapkan." Maha baiknya Allah, Allah mengingatkanmu lewat sosok yang serupa dengan dirimu sedang melawan arah Ka'bah, agar supaya engkau segera kembali kepada Allah sebelum engkau wafat. Hadirin, sudah berapa banyak kita jauh dari Allah jemaah. Kita punya harta tapi gak pernah terbesit untuk umrah. Kita punya banyak mobil tapi kadang gak pernah terbesit untuk berhaji. Rumah kita beli tapi umrah kita lewati. Tas yang mahal kita bayari tapi umrah kita lewati. Sepatu-sepatu mahal kita koleksi tapi umrah kita lewati. Motor-motor mewah, mobil-mobil yang gahar kita koleksi, tapi umrah kita lewati. Sudah saatnya kita mengambil ibrah jamaah. Persiapan sebelum berangkat umrah jauh lebih penting persiapan prosesnya daripada ketika pelaksanaannya. Boleh jamaah tanya kepada orang-orang yang lomba di SEA Games, yang paling penting ketika perlombaannya atau proses berjuang berlatih sebelum pra SEA Games-nya. Maka atlet-atlet pasti sepakat menjawab,
Yang paling penting adalah proses sebelum SEA Games. Saat momen berlatihnya, disiplin berlatihnya, fokus menata hatinya, tidak sombongnya, tidak meremehkan lawannya. Bahkan ketika atlet jelang-jelang daripada pertandingan, 1 hari sebelumnya beliau beristirahat. Untuk hari H baru beliau berlomba. Maka persiapan hari demi hari menuju hari H, 12 Oktober nanti kita jumpa di Jakarta, 13 Oktober pagi kita take off ke Jeddah, ke Mekah. Persiapan ini jauh lebih penting jemaah. Mari kita persiapkan lagi hati kita, fisik kita, ilmu kita. Kenapa 7 pertemuan ini, 4 pertemuan pertama selalu bicara tentang hati? Karena sepenting itu jemaah. Iman, ikhlas, ittiba. Umroh kita akan jadi umroh yang Allah terima kalau nanti kita punya bekal iman. Hati kita yakin sama Allah. Punya ikhlas, betul-betul ikhlas semata mengharap ridhonya Allah. Bukan yang lain. Lalu ittiba, berusaha semirip mungkin. Itu akan dibahas di pertemuan yang ke-6. Kita akan praktek di Masjid Muhammad Al-Fatih. Akan disetting tempatnya. Nanti teman-teman yang dari luar kota bisa, atau jamaah ayahanda ibunda bisa mengikuti lewat daripada live streaming yang di Pontianak, di Bali, Mbak Mita, Pak Abdul Muttalib, atau yang dekat-dekat dari Wonosobo seperti Banjarnegara, Temanggung, itu bisa merapat ke Wonosobo. Nanti pertemuan ke-6 kita praktek di tanggal 28 insya Allah. 1-4 hati. Nanti yang kelima teknis, tetap kita akan bicara sedikit tentang teknis pertemuan kelima. Ini pertemuan ketiga, besok keempat, besoknya lagi kelima kita bicara sedikit tentang teknis. Tapi hati ini jauh lebih penting untuk kita jaga jemaah. Jangan datang jauh-jauh, ternyata kita malah menyia-nyiakan kesempatan terbaik. Tidak semua memiliki kelapangan rezeki untuk bisa datang ke Baitullah. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah menjadi salah satu yang lapang rezekinya, bismillah, niat, jaga hati, ikhlaskan karena Allah, ittiba dengan teladannya Rasulullah, dan kita benar-benar berusaha untuk iman seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti akan menolong kita untuk menunaikan ibadah umrah terbaik. Perjalanan besok ini bukan perjalanan yang hanya sekedar berjalan lalu terus kemudian pulang dapat capek, enggak. Capeknya diganjar syurga. Capeknya kata Nabi, kalau kamu berdoa Allah kabulkan. Kalau kamu meminta Allah perkenankan. Maka besok jangan sia-siakan doa, minta sama Allah. Hadirin, barakallahu fikum. Ayahanda ibunda, itulah 10 hikmah daripada berumrah. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil hikmah daripada umrah, daripada hikmah-hikmah yang tadi dipaparkan. Baik jemaah, kita buka sesi tanya jawab. Buat jemaah yang mau bertanya diperkenankan. Insya Allah nanti kita sama-sama tanya jawab di sini ya hadirin. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Barakallah. Izin ada pertanyaan dari tulisan jemaah. Ustaz tanya bagaimana agar kita Allah mudahkan untuk menjadi umroh yang mabrur. Hadirin, ciri-ciri mabrur itu ada 2. 1, semakin dekatnya seorang hamba dengan kebaikan. 2, semakin jauhnya seorang hamba, semakin terjaganya seorang hamba dari keburukan. Cirinya itu. Kalau umrohnya mabrur, ciri-cirinya pulang umroh semakin dekat dengan kebaikan. Kalau umrohnya mabrur, pulang umroh terjaga dari keburukan. Ibu Ani Wardana Delmora, barakallahu fikum. Sahabat jamaah umroh bersama UIR, Pak Abdul Muttalib, Ibu Adila Srikandi Putri, Bapak Ibu Endi Nilakandi, Bapak Ibu Erma Wulandari, Bapak Ibu Galang, Bapak Ibu Ihsan, Bapak Ibu Margiati, Bapak Ibu Mbak Mawar, Bapak Ibu Ramlikun, Bapak Ibu Ratu, Bapak Ibu Rusiam Dipta Al-Azhar, Bapak Ibu Siti Mayuni, Bapak Ibu Sofi, Bapak Ibu Sri Ningwiyati, Bapak Ibu Susanti,
Bapak Ibu Suyitno, Bapak Ibu Verina, Bapak Ibu Yulianti Rahman, Bapak Ibu Zamrud Setiawati, dan semua keluarga besar umroh bersama UIR periode Oktober 2023 besok. Insya Allah semoga kita dimuliakan Allah. Jadi begitu, ciri-ciri umroh mabrur ada dua. Satu, makin baik. Dua, makin terjaga dari keburukan. Kalau kita dapat, maka itu ciri umroh kita mabrur. Dan ibunda ayahanda mohon izin juga, mabrurnya umroh kita besok bukan semata dengan banyaknya kita tawaf, banyaknya kita sa'i, banyaknya kita menciumi Hajar Aswad, bisa baca Quran khatam sekian kali. Itu salah satu faktornya mungkin iya. Itu salah satunya iya, tapi bukan satu-satunya. Ibunda, ayahanda, sahabat, teman-teman yang masih muda terutama, boleh jadi mabrurnya umroh kita besok adalah ketika kita sabar menunggu Eyang Uti, Eyang Akung yang berjalan pelan di belakang kita. Lalu kita bersabar, gak cepet-cepet kita membersamai Eyang Uti dan Eyang Akung. Boleh jadi mabrurnya kita bukan tentang mencium Hajar Aswad, tapi boleh jadi mabrurnya umroh kita besok kita menemani Eyang Uti, Eyang Akung yang mungkin fisiknya sudah mulai melemah. Lalu kita tidak egois, kita membersamai beliau. Bismillah, teman-teman umroh bersama UIR, terutama yang muda-muda, muda yang kiranya umurnya 40 tahun ke bawah, mari kita sama-sama berlapang dada besok. Jangan terburu-buru. Kalau ada Eyang Uti, Eyang Akung, ayo kita bersamai beliau. Bagaimanapun, ciri-ciri mabrur juga diantaranya dia bisa jauh dari keburukan. Salah satunya, ego kita. Kita pengennya cepat, tapi begitu ada Eyang Uti, Eyang Akung, tetap jamaah ayo dibersamai, tenang aja. Yang muda-muda di sini ada ya putranya Ibu Emi, Mas Haidar, ada juga yang muda-muda Mbak, yang Mas Ramlikun, Sapuran juga masih muda-muda. Bismillah, ayo kita mabrurnya kita boleh jadi dengan ikhlas, tulus, terus kita membersamai, menemani daripada jamaah umroh yang selalu dan selalu akan terus kita support. Mudah-mudahan berkeluarga di dunia, jadi keluarga sampai surga insyaallah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan hadirin, fadhal. Silakan Ibu Srining Wiyati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibunda. Dari Limbangan Mantu Malang Wonosobo. Iya Ibu. 6 tahun lebih. Pertanyaannya, waktu SMP dan SLTA saya bersekolah di sekolah non muslim dan di asrama. Apakah saya menuntut ilmu di sekolah non muslim itu dosa besar? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Ibu, semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar dan Allah memberkahi segala urusannya ibunda sekeluarga besar dan seluruh jamaah umroh bersama UIR serta kaum muslimin. Pertanyaan ibunda, apakah kalau menuntut ilmu di sekolah non muslim dosa besar? Jawabannya, selama ilmunya ilmu tentang muamalah duniawiyah, tidak ada terkait perihal akidah, tapi ilmu yang diajarkan ilmu tentang dunia, maka tidak berdosa. Jadi sekali lagi, ilmu yang dituntut atau yang dipelajari ilmu-ilmu umum maka tidak berdosa. Dan kita memang diperkenankan kalau memang ternyata hanya ada orang non muslim atau sekolah non muslim yang tempat kita belajar tidak berdosa, kecuali kita mengambil akidah dari mereka berakidah. Mereka lagi ada perayaan agama mereka, lalu kita ikut-ikutan di dalamnya. Itu ada sesuatu yang terlarang di sana dalam ilmu syariat, dalam syariat Islam. Jadi kita tidak boleh
masuk ke ranah akidah, karena rumusnya jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lah, tapi kan dulu saya masih kecil, saya tidak tahu. Sekarang setelah besar kami mulai mengerti, mulai tahu. Maka bagaimana kalau sudah terlanjur, banyak-banyak mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah dengan cara itu Allah maafkan semua masa lalu yang pernah kita lakukan. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Amin, barakallahu fikum Ibu. Ada lagi, silakan hadirin. Monggo Mas Ramli Kun, silakan Mas Ramli. Jazakumullah khairan jaza. Ini pertanyaannya luar biasa, pertanyaan tentang tauhid jamaah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik langit dan bumi. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kata kuncinya, tidak ada yang serupa dengan Allah dari sesuatu apapun. Lalu apakah bisa dengan ayat tersebut Allah dianalogikan dengan batu? Tentu saja tidak. Lantas bagaimana terkait arah kiblat? Arah kiblat atau kita datang berumroh, kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyatukan arah. Sehingga satu arah ini memudahkan untuk berjamaah. Loh enggak, tapi kan yang disembah arah kiblat. Tetap enggak. Buktinya ketika kita di atas kereta, kita menghadap ke arah manapun kereta ini mengarah. Bukan kiblat. Kita sholat menghadap ke arah manapun kereta itu menghadap. Atau ketika kita di pesawat, kita nggak tahu mana kiblatnya. Nggak terus kemudian kita minta pesawat tolong dong hadap ke kiblat. Enggak. Kemanapun kita hadapkan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Memang kalau bisa ke Masjidil Haram. Tapi kalau nggak bisa, maka hadapkan wajahmu ainama, di mana saja kamu menghadapkan wajahmu tersebut. Juga contoh, ketika kita di atas kendaraan, kita sholat di kendaraan juga memang tidak serta-merta menghadap ke arah kiblat. Jadi artinya itu sebagai pemersatu dari arah kita sholat. Tapi kalau memang di antara kita bertemu sama orang yang bertanya, cukup dua sikap kita. Orang yang mencari pembenaran, bagaimanapun dijelaskan dia akan mencari pembenaran. Orang yang fokusnya mencari kebenaran, maka dia akan selalu mencari kebenaran. Kalau kita sudah jelaskan bukan menyembah Ka'bah, tapi sejatinya kita menyembah Allah. Ka'bah ini sebagai satuan arah agar kita lebih mudah berjamaah. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Semoga Allah melapangkan dada setiap siapapun yang jujur untuk menerima kebaikan. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Ada lagi hadirin? Fadhal. Alhamdulillah, baik. Kalau tidak ada yang hendak ditanyakan, ayahanda ibunda jaga kesehatan. Sekali lagi kami mengulang-ulang, mari kita mulai berlatih berjalan
agar supaya nanti mulai terbiasa ketika sampai di sana. Ayahanda ibunda jangan lupa siapkan suplemen vitamin yang habatus sauda, siapkan habatus saudanya. Nanti insya Allah safar kita semoga selain ditunjang dengan ilmu, ditunjang juga dengan kondisi yang prima. Mohon untuk para ibu untuk memaksimalkan, boleh dilihat atur jadwal kapan datang bulannya. Maksudnya kalau memang itu nanti tanggalan pas datang jadwal haidnya, maka boleh dikonsultasikan kepada dokter agar supaya mudah-mudahan bisa ada minuman penunda haid. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan diperbolehkan, ini fatwa dari beliau bahwa diperbolehkan bahwa perempuan menunda haidnya ketika beliau berhaji atau berumrah, diperbolehkan. Begitu ayahanda ibunda, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita bersama-sama. Dan kami pun juga mendoakan sahabat yang menonton, kalau ada yang belum berumrah, mudah-mudahan tahun ini segera berumrah, bisa berhaji ke Baitullah, dan semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda mohon izin besok kita bertemu di episode yang keempat. Insya Allah nanti episode yang keempat kita akan membahas masih tentang seputaran hati dan persiapan berumroh. Sebelum yang kelima, 6, 7 nanti kita persiapan teknis. Terima kasih banyak ya jemaah. Sampai jumpa insya Allah besok malam. Kalau Allah kasih umur, mudah-mudahan kita umurnya penuh berkah. Pamitan dulu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.